Bab 146 Master Besar Pengobatan Tiongkok. Tidak, tidak, kamu tidak boleh mengolok-olok itu sangat tidak sopan terhadap guruku, kata James dan tampak serius. Dr. Qin memang guruku, dan aku ingin belajar pengobatan Tiongkok darinya, tetapi dia belum menyetujuinya sekarang, jadi aku hanya murid tituler. Ya ampun. Pembawa acara menepuk dahinya dan mencoba meredakan keterkejutannya. Seorang pakar terkenal dari Asosiasi Medis Dunia mencoba menjadi murid seorang anak laki-laki berusia 20 tahun, dan anak laki-laki itu menolaknya. Sekarang, ia hanya murid tituler. Itu di luar imajinasi pembawa acara. Ia menenangkan diri dan bertanya, Dr. James, tolong perkenalkan kondisi kesehatan Tan Maldini kepada kami, mungkinkah tumor otak itu salah didiagnosis, atau memang benar-benar ada? James berkata, asosiasi telah menjalankan 3 tes pada tumor otak Tan Maldini, dan tidak mungkin itu salah diagnosis, tumor itu membuatnya sakit kepala, sangat parah. Pembawa acara bertanya dengan tidak percaya, maksud Anda tumor otak Tuan Maldini telah disembuhkan melalui akupuntur dan bekam pengobatan Tiongkok? Tentu saja. Saya telah menyaksikan ketika guru saya merawat Tan Maldini. Saya harus mengatakan keterampilan medis guru saya sangat ajaib. Saya merasa tidak ada penyakit di dunia yang dapat mengalahkannya. Saya sangat bangga menjadi muridnya. Pembawa acara bertanya lagi, bisakah Anda memperkenalkan kami proses bagaimana Dr. Qin Haodong menggunakan akupuntur dan bekam untuk mengobati tumor otak? James mengangkat bahu dan berkata dengan nada memelas, maaf, saya hanya murid titulernya, dan bahasa Mandarin saya terlalu buruk untuk belajar keterampilan medis darinya, jadi saya belum sepenuhnya memahami pengobatan-pengobatan Tiongkok. Namun, kami memiliki pakar pengobatan Tiongkok lain dari selatan Sungai Yangtze di sini hari ini. Anda dapat bertanya kepadanya jika Anda memiliki pertanyaan. Tak lama setelah adegan itu berganti, Gao Fengwen muncul di layar. Lelaki tua itu mengenakan jubah. Alis dan janggutnya lebat, tetapi pipinya tampak kemerahan. Ia tampak bersemangat, yang merupakan sosok khas seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang lebih tua. Qin Haodong mencibir. Si tua Maldini sudah mempersiapkan banyak hal. Dia membiarkan pasien berbicara sendiri terlebih dahulu, lalu membiarkan James menunjukkan keanggotaannya di Asosiasi Medis Dunia. Akhirnya, dia membiarkan Gao Fengwen masuk. Diversifikasi itu pasti akan menciptakan efek terbesar. Hal itu tidak mengherankan karena Walt Maldini memiliki banyak profesional yang bekerja untuknya, dan ia telah berurusan dengan media selama bertahun-tahun. Setelah Gao Fengwen memperkenalkan dirinya, pembawa acara bertanya, Dr. Gao, saya ingin bertanya apakah Anda ada di sana ketika Dr. Qin Haodong menggunakan akupuntur dan bekam untuk mengobati tumor otak? Gao Fengwen mengangguk dan berkata, saya menyaksikan seluruh prosesnya, dia memang seorang dokter ajaib, di luar imajinasi semua orang, saya tidak akan pernah bisa menandinginya bahkan jika saya bisa belajar selama 100 tahun lagi. Pembawa acara bertanya, Dr. Gao, saya dengar semakin tua praktisi pengobatan Tiongkok, semakin berpengalaman mereka, jadi biasanya pasien lebih memilih dokter yang lebih tua. Menurut Anda, bagaimana mungkin Dr. Qin, seorang pria berusia 20-an, memiliki keterampilan medis yang sangat baik? Gao Fengwen memuji dan berkata, Anda baru saja mengatakan, biasanya, tetapi Dr. Qin jelas bukan orang yang biasa, saya tidak dapat memikirkan kata lain untuk menggambarkan keterampilan medisnya kecuali, ajaib, saya tidak pernah diyakinkan oleh siapapun di bidang pengobatan Tiongkok, tetapi dia meyakinkan saya dalam segala hal. Jarang sekali Anda bisa memberikan pujian setinggi itu kepada Dr. Qin. Dr. James baru saja mengatakan bahwa Dr. Qin menggunakan akupuntur dan bekam untuk menyembuhkan tumor otak Tuan Maldini. Benarkah demikian? Dan jika memang demikian, apakah ada kemungkinan metode itu dapat dipromosikan dan bermanfaat bagi dunia? Gao Fengwen berkata, Dr. James benar, itu benar, namun, ada banyak cara untuk melakukan bekam, dan itu tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Metode Dr. Qin terlalu sulit untuk dipelajari orang lain, itulah sebabnya kami memanggilnya orang bijak medis. Medical Sage, apa maksudnya? Tanya pembawa acara dengan heran. Gao Fengwen berkata dengan tulus, Medical Sage adalah orang bijak dalam pengobatan, Dr. Qin pantas mendapatkan gelar itu karena keterampilan medisnya yang luar biasa. Qin Haodong merasa tidak perlu untuk terus menonton saat melihat itu. Dia mengangkat tangannya dan mematikan layar, lalu berbalik dan bertanya kepada Li Yuan dengan tegas, bagaimana? Apakah itu cukup untuk membuktikan kemampuan medisku? Semua penonton terdiam, termasuk Lin Pingchao, yang sangat terkejut saat melihat video tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Haodong memiliki kemampuan seperti itu. Dia menyembuhkan raksasa keuangan Walt Maldini dalam waktu 20 menit, dia dihormati sebagai guru salah satu anggota Asosiasi Medis Dunia, dia dihormati sebagai orang bijak medis oleh komunitas pengobatan Tiongkok di kota Jiangnan, salah satu dari ketiga prestasi itu berada di luar jangkauan orang biasa. Mulut Li Yuan terbuka lebar, tetapi tidak ada kata yang keluar darinya. Dia menuduh seorang dokter sihir melakukan praktik medis ilegal, dan dia merasa itu adalah lelucon. Dia bukan satu-satunya.
Wakil Kepala Polisi Zhang Yong juga terkejut. Lin Pingchao memintanya untuk membawa dokter bijak ke kantor polisi atas nama praktik medis ilegal. Rasanya seperti dia telah dijebak. Wajah Lin Pingchao tampak pucat karena marah. Dia akan mengambil kesempatan itu dan menekan Lin Momo dengan pertanyaan wartawan, tetapi sekarang itu telah menjadi propaganda pencapaian pribadi Qin Haodong. Dia seharusnya membiarkan Zhang Yong membawa Qin Haodong pergi begitu dia memasuki ruangan. Pada saat yang sama, Zhao Zongchen berdiri dan berteriak, itu tidak benar. Dia mungkin telah menyembuhkan Old Maldini, tetapi itu tetap praktik medis ilegal, bahkan jika orang yang dirawatnya adalah Presiden Negara M. Setelah itu, dia berbalik dan berteriak kepada Zhang Yong dan yang lainnya, kawan, tolong bawa dia pergi. Dia berpraktik sebagai dokter tanpa sertifikasi. Lin Momo takut semuanya akan berjalan seperti yang dikatakan Zhao Zongchen. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan medis Qin Haodong, berapa banyak orang yang telah disembuhkannya, seberapa serius penyakit yang telah disembuhkannya, itu tetap saja merupakan praktik medis ilegal. Zhao Zongchen berteriak kepada Qin Haodong dengan bangga, tunggu saja untuk dimasukkan ke penjara. Saat dia berkata demikian, sesuatu yang merah menyala di hadapannya. Setelah bunyi benturan, sebuah buku merah menamparkan wajahnya dengan keras. Wajah lelaki tua itu bengkak, dan dia hampir kehilangan kesabaran. Saat itu Qin Haodong berkata, siapa yang bilang aku tidak punya sertifikat praktik medis? Apa ini? Zhao Zongchen terkejut. Ia mengambil buku itu dan membaca 5 kata besar di atasnya, sertifikat praktik medis. Ia membukanya dan melihat nama Qin Haodong di sana. Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin, Anda jelas tidak memiliki sertifikat praktik medis. Zhao Zongchen masih memiliki hasil pertanyaan yang diberikan oleh Lin Pingchao, jadi dia bersikeras bahwa Qin Haodong tidak memiliki sertifikat praktik medis. Itu palsu, itu pasti palsu. Zhao Zongchen berbalik dan berteriak kepada Zhang Yong dan yang lainnya, kawan-kawan, orang itu menggunakan sertifikat palsu, itu 2 kali lebih bersalah. Zhang Yong mengambil sertifikat itu dan memeriksanya. Cetakannya jelas, dan tampak sangat indah. Ada stempel dari Biro Sanitasi Jiangnan di dalamnya, dan dia tidak melihat sesuatu yang palsu di dalamnya. Zhao Zongchen memegang hasil pencarian dan berkata, saya sudah memeriksanya, Qin Haodong tidak memiliki sertifikat praktik medis, itu pasti palsu. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, Direktur Biro Kewarasan, Pan Gaofeng, memberikan sertifikat itu kepadaku atas kemauannya sendiri, apakah maksudmu dia memberiku sertifikat palsu? Zhao Zongchen membantah dan berkata, itu tidak benar, apakah kepalanya ditendang oleh seekor keledai, mengapa dia memberikan sertifikat kepada seorang siswa yang belum lulus? Siapa bilang kepalaku ditendang keledai? Kali ini, terdengar suara dari pintu. Semua orang menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Direktur Biro Kewarasan, Pan Gaofeng berjalan masuk bersama 2 orang lainnya. Pan Gaofeng melangkah ke arah Zhao Zongchen dan menatapnya dengan mata tajam. Saya sendiri yang memberikan sertifikat praktik medis kepada Qin Haodong, apa, Anda keberatan dengan itu? Aku. Zhao Zongchen tersipu malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Pemberian sertifikat praktik medis adalah tugas Biro Kewarasan, yang tidak ada hubungannya dengan dia, lagi pula, dia tidak lebih dari seorang pemegang saham perusahaan. Jabatannya tidak sebanding dengan Direktur Biro Kewarasan. Pan Gaofeng mengabaikannya dan melangkah ke Lin Momo. Dia bertanya dengan sopan, Presiden Lin, bisakah Anda meminjamkan kami ruang konferensi Anda sebentar? Semua orang tahu bahwa Pan Gaofeng ada di sini untuk membantu Qin Haodong. Lin Momo tidak akan pernah menolaknya, jadi dia berkata, tentu saja. Qin Haodong tidak tahu mengapa Pan Gaofeng tiba-tiba datang ke rapat dewan. Jadi dia bertanya, Direktur Pan, mengapa Anda ada di sini? Saya baru saja pergi ke perusahaan keamanan ayah dan tidak menemukan Anda di sana, telepon Anda terputus, staf Anda mengatakan Anda bekerja di Lin's Group, jadi saya di sini. Ada apa? Tanya Qin Haodong. Ini adalah hal yang sangat bagus, kata Pan Gaofeng sambil menoleh ke arah wartawan di bawah panggung, karena Pers sudah ada di sini, saya akan mengambil kesempatan untuk mengumumkan berita utama tentang sistem kewarasan, di ruang konferensi grup Lin, hari ini. Beberapa dari Anda mungkin telah membaca berita bahwa kemarin, Qin Haodong menyembuhkan tumor otak raksasa keuangan Maldini dari negara M, yang telah menarik perhatian dunia dan mendapatkan kehormatan bagi negara kita, bagi pengobatan Tiongkok, dan bagi kota Jiangnan. Seseorang mulai bertepuk tangan di bawah panggung. Awalnya hanya 1 atau 2 kali tepuk tangan, tetapi semakin meriah hingga seluruh ruang rapat dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Zhao Zongchen, Lin Zigao, dan Lin Pingchao duduk di sana dengan malu. Anda pasti telah melihat berita bahwa prestasi Qin Haodong telah menginspirasi seluruh bangsa. Ketika tepuk tangan mereda, Pan Gaofeng melanjutkan, Kementerian Kesehatan Huaxia menyetujui pencapaian Dr. Qin dan memberi wewenang kepada saya untuk memberinya gelar, Guru Besar Nasional Pengobatan Tradisional Tiongkok dan memberinya hadiah 100.000 yuan.
Setelah itu, staf di samping Pan Gaofeng mengeluarkan sebuah sertifikat merah dan membukanya. Ia menunjukkan sertifikat itu kepada hadirin. Di sertifikat itu, ada 7 kata besar, Guru Besar Nasional Pengobatan Tradisional Tiongkok. Semua orang di ruang rapat itu bersemangat. Mereka saling berbisik. Astaga, sungguh seorang Grandmaster Nasional yang masih muda, mungkin yang termuda dalam sejarah Huaxia. Bagus sekali, Dr. Qin, Anda benar-benar telah membawa kejayaan bagi negara. Kerja bagus, kami sangat beruntung memiliki Dr. Qin di Lins Group sebagai dokter layanan kesehatan kami. Pada saat yang sama, kamera di tangan semua wartawan terfokus pada sertifikat di tangan Pan Gaofeng. Lampu senter terus berdesir. Lin Pingchao, Zhao Zongchen, dan orang-orang lainnya merasa wajah mereka terbakar. Mereka hanya berencana untuk menangkap Qin Haodong atas nama praktik medis ilegal. Sekarang dalam sekejap mata, Qin Haodong diberi gelar ahli medis, dan dianugerahi gelar Grandmaster Nasional Pengobatan Tiongkok oleh Kementerian Kesehatan Tiongkok. Itu semua merupakan tamparan keras di wajah mereka. Bab 147 Karena Cinta. Hingga saat ini, situasinya benar-benar berbeda dari yang diharapkan Lin Pingchao sebelumnya. Meskipun wartawan Li Yuanyuan disuap, dia tidak berdaya menghadapi situasi ini. Dia disuap oleh Lin Pingchao, tetapi wartawan lainnya tidak. Pasti akan dilaporkan secara adil dan jujur. Yang paling memalukan adalah Zhang Yong, yang awalnya datang untuk menangkap Qin Haodong. Sekarang tampaknya mustahil sama sekali. Dia hanya bisa maju dan berkata kepada Lin Momo, Presiden Lin, saya minta maaf, ini salah paham, kami akan kembali sekarang. Kemudian, dia berbalik dan hendak pergi. Lin Momo berteriak dingin, tunggu sebentar. Zhang Yong bertanya, Presiden Lin, ada apa? Lin Momo berkata dengan dingin, ini adalah rapat Dewan Direksi Lin Group, kita sedang rapat, kalian datang begitu saja dan pergi begitu saja, yang benar-benar mengganggu ketertiban rapat kita, aku pasti akan mengadu kepada pimpinan biro kalian tentang hal ini. Berbicara tentang hal ini, Lin Momo berkata kepada wartawan di tempat kejadian, seperti yang Anda lihat, Qin Haodong adalah dokter yang sangat hebat, atau dia tidak akan dianugerahi gelar Grandmaster Nasional Pengobatan Tiongkok oleh Kementerian Kesehatan Publik negara kita. Namun, polisi datang untuk mengatakan bahwa mereka ingin menangkap orang seperti itu yang melakukan praktik pengobatan ilegal, dan setelah itu, mereka hanya mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Apakah menurut Anda itu adil? Wajah Lin Pingchao menjadi semakin muram. Karena situasinya telah berubah, Lin Momo mulai melawan. Keringat dingin membasahi dahi Zhang Yong. Dia tahu energi Lin Group. Jika Lin Momo benar-benar ingin melapor ke biro, dia akan kehilangan jabatannya. Presiden Lin, saya benar-benar minta maaf. Ini memang salah paham. Anda tahu, saya juga menerima telepon dari polisi. Sebagai polisi, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Lin Momo menatapnya dengan dingin, lalu melirik Zhao Zongchen di sebelahnya dan berkata, Tuan Zhang, saya mengerti apa yang Anda katakan. Sebagai polisi yang melayani masyarakat, dia harus menangani kasus tersebut jika dia benar-benar menerima alarm, tetapi jika seseorang memberikan alarm palsu, apakah dia harus dihukum oleh hukum? Baiklah, seharusnya begitu. Meskipun Zhang Yong telah berkolusi dengan Lin Pingchao secara pribadi, ia berhadapan dengan kamera dari banyak wartawan, Presiden Lins Group, dan Direktur Biro Sanitasi. Di bawah tekanan seperti itu, ia hanya dapat melakukan tugas resmi sesuai dengan prinsip resmi. Dia melambaikan tangannya ke polisi di belakangnya, lalu menunjuk Zhao Zongchen dan berkata, orang ini dicurigai sebagai orang yang menyebarkan berita palsu dan memfitnah orang lain. Bawa dia kembali ke kantor polisi. Melihat polisi ingin menangkapnya, Zhao Zongchen tergesa-gesa dan berteriak, Anda tidak dapat menangkap saya punya bukti, saya punya hasil penyelidikan. Zhang Yong mengabaikan kata-katanya. Direktur Biro Sanitasi telah keluar untuk membuktikan, sertifikat praktik medis dipajang di sini, siapa yang akan percaya bukti palsu Anda yang tidak diketahui asalnya. Polisi kecil itu memborgol Zhao Zongchen dan membawanya pergi dari ruang pertemuan di bawah sorotan lampu sorot kamera banyak wartawan. Melihat wajah Zhao Zongchen yang pucat, Lin Zigao diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri. Berkat pikiran cerdas putranya untuk menjadikan Zhao Zongchen sebagai bidak catur, jika tidak, sekarang dialah yang ditangkap. Suasana hati Lin Pingchao semakin suram. Semua orang di grup Lin tahu bahwa Zhao Zongchen adalah bawahan dia dan ayahnya. Pada saat ini, dia ditangkap oleh polisi, yang akan sangat merusak nama baik dia dan ayahnya di grup. Ketika polisi pergi, Pan Gaofeng menyelesaikan pekerjaannya dan meninggalkan Lin Group. Namun, banyak wartawan tidak pergi tetapi mengepung Qin Haodong dan Lin Momo. Seorang jurnalis wanita muda berkata kepada Qin Haodong, Dr. Qin, selamat atas kemenangan Anda sebagai Master Besar Nasional Pengobatan Tiongkok. Ini adalah kehormatan bagi Anda dan juga kehormatan bagi seluruh kota Jiangnan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, bolehkah? Qin Haodong tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Dr. Qin, berapa gaji bulanan Anda di Lins Group?
Qin Haodong berkata sambil tertawa, pertanyaan ini agak pribadi, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Presiden Lin mengatakan dia akan membayar saya 10.000 yuan sebulan, namun, saya belum bekerja di sini selama sebulan, dan saya belum menerima gaji saya. Dr. Qin, dengan kemampuan medis Anda saat ini, Anda bisa memperoleh penghasilan setidaknya 100.000 yuan per bulan, atau bahkan lebih. Pernahkah Anda berpikir untuk meninggalkan Lin Group dan pindah ke departemen yang gajinya lebih tinggi, atau membuka klinik sendiri? Yah, aku belum memikirkannya. Setidaknya aku tidak akan melakukannya sekarang, kata Qin Haodong sambil tersenyum. Dr. Qin, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Qin Haodong berkata tanpa ragu, karena dia adalah gadisku. Kemudian, dia menoleh dan menatap Lin Momo, yang berada di sebelahnya. Cinta di matanya terlihat. Para wartawan segera mengangkat kamera mereka dan terus-menerus mengambil gambar mereka. Tanpa diduga, Qin Haodong secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah wanitanya. Lin Momo langsung tersipu. Presiden Lin, bisakah Anda menceritakan kisah Anda dengan Dr. Qin? Saya ingin menulis laporan khusus. Presiden Lin, bagaimana Anda dan Dr. Qin jatuh cinta? Beberapa wartawan mulai mengajukan pertanyaan. Lin Momo menenangkan diri sejenak dan berkata kepada mereka, maaf, semuanya, rapat Lin Group masih berlangsung, kami tidak dapat menerima wawancara Anda saat ini. Meski masih ada sedikit penyesalan bagi para jurnalis yang hadir, namun informasi yang mereka peroleh di Lin Group hari ini sudah cukup untuk mereka ekspos, dan mereka meninggalkan ruang konferensi dengan memuaskan. Setelah mereka pergi, Lin Momo membiarkan petugas keamanan menutup pintu ruang konferensi, dan kemudian wajahnya dengan cepat menjadi dingin. Dia berkata dengan tenang kepada kepala keamanan yang bertanggung jawab menjaga ketertiban tempat pertemuan, kelompok kami sedang mengadakan rapat direksi, mengapa wartawan dan polisi bisa masuk, berikan saya penjelasan, mengapa orang-orang ini bisa bebas, apakah ruang pertemuan grup Lin adalah pasar sayur. Kepala Satpam berkata dengan ekspresi kesal, maaf, Presiden Lin, namun, saya juga menjalankan tugas saya sesuai aturan grup, mereka semua memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dewan Direksi, jadi saya mengizinkan mereka masuk. Omong kosong, kelompok kami sedang mengadakan rapat sekarang, bagaimana kami bisa mengeluarkan izin masuk untuk orang luar, apakah orang yang mengeluarkan izin masuk itu idiot? Berbicara tentang ini, Lin Momo menatap dingin ke sekeliling ruang konferensi, dan auranya sebagai presiden wanita yang sombong ditunjukkan kepada seluruh hadirin. Setelah jeda, dia berkata, sepertinya ada masalah dalam sistem kita. Mulai sekarang, ketika kelompok mengadakan rapat Dewan Direksi, penerbitan izin harus ada tanda tangan saya, dan tidak ada orang lain yang memiliki wewenang ini. Kemudian, dia menoleh ke kepala keamanan dan berkata, apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Mulai sekarang, semua izin masuk tanpa tanda tangan saya akan dianggap tidak sah. Ya, Presiden Lin, saya mengerti. Kepala keamanan awalnya dilatih oleh sabar, jadi dia secara alami mematuhi perintah Lin Momo. Qin Haodong mengangguk diam-diam. Istrinya masih sangat efektif. Dengan bantuan kejadian hari ini, dia tidak hanya menyingkirkan Zhao Zongchen, tetapi juga melemahkan otoritas mereka dan dengan kuat memegang kendali Dewan Direksi di tangannya. Lin Pingchao merasa sangat tertekan. Awalnya dia merencanakannya dengan baik, tetapi dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Hal yang paling tidak terduga adalah Qin Haodong. Dia tidak dapat mengerti mengapa setiap rencana yang direncanakan dengan cermat gagal total ketika menyangkut orang ini. Hingga saat ini, Lin Momo telah melakukan semua yang direncanakannya dan mengumumkan pertemuan telah berakhir. Qin Haodong dan Lin Momo naik mobil bersama-sama, tetapi setelah meninggalkan grup Lin, dia menemukan bahwa armada mereka tidak dalam perjalanan pulang dan bertanya, kemana kita akan pergi? Lin Momo berkata, terima kasih sekali lagi atas bantuanmu kali ini, sekarang sudah siang, aku akan mentraktirmu makan siang. Terima kasih sekali lagi atas bantuanmu kali ini, sekarang sudah siang, aku akan mentraktirmu makan siang. Qin Haodong memegang tangannya dan berkata, kenapa harus bersikap begitu sopan padaku, urusanmu juga urusanku. Ngomong-ngomong, tidak apa-apa untuk pergi makan siang, bagaimana kalau kita kembali dan membawa Tang-Tang bersama kita? Tidak, hanya kita. Berbicara tentang ini, pipi Lin Momo memerah dan tampak sangat malu. Qin Haodong segera mengerti bahwa Lin Momo akan berkencan dengan dirinya sendiri di dunia suami istri. Tentu saja, dia tidak akan menolak. Dia bisa mencari kesempatan lain untuk menyiapkan makanan lezat untuk putrinya. Dream Jiangnan Resort Hotel merupakan resor dan klub rekreasi kelas atas bagi para penumpang di kota Jiangnan. Meskipun memiliki tanda bendera bintang 5, hotel ini mengklaim dapat memenuhi standar perangkat keras hotel bintang 6. Tentu saja, konsumsi di sini juga sangat tinggi. Satu porsi makanan di sini hampir setara dengan gaji 1 tahun orang biasa. Jadi, orang-orang di sini semuanya orang kaya atau berkedudukan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mobil mewah di tempat parkir. Setelah memarkir mobil, Qin Haodong dan Lin Momo memasuki lobi hotel bergandengan tangan.
Para pelayan di sini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan tempat lain. Mereka tidak hanya berkulit putih dan cantik, tetapi juga mengenakan Chongsam Sutra. Paha mereka yang seputih salju tampak samar, membangkitkan imajinasi orang-orang. Momo, akhirnya kamu punya waktu untuk datang dan menemuiku. Begitu mereka memasuki pintu, seorang wanita cantik dengan kemeja putih ketat berkerah rendah muncul. Dia memeluk Lin Momo erat-erat, lalu meraih lengannya dengan antusias. Qin Haodong menatap wanita itu dan Lin Momo, dia merasa seolah-olah diterangi oleh dua matahari sekaligus. Wanita itu berpakaian dengan selera tinggi. Lengan bajunya ditarik ke atas hingga siku, memperlihatkan lengannya yang putih dan berlumuran minyak. Dia tampak sangat kompeten. Dua kancing di kerah bajunya tidak dikancing, memperlihatkan belahan dadanya. Dari belahan dadanya, terlihat betapa besar payudaranya, yang membangkitkan hasrat untuk menaklukkan. Konon katanya, pria harus berpikiran luas, begitu juga wanita. Wanita seperti dia punya daya tarik yang lebih besar daripada wanita lain. Qin Haodong tidak bermaksud menatap dadanya, tetapi ketika dia berbicara dengan Lin Momo, dia terlalu antusias. Bahasa tubuh tambahan yang terus-menerus membuat dadanya bergetar. Gubuk seperti itu benar-benar akan memberi orang perasaan seperti ombak laut, yang pasti menarik perhatian Qin Haodong. Dan Qin Haodong menemukan bahwa wanita ini tidak mengenakan pakaian dalam, hanya nubra untuk mencegah payudara terbuka. Pada saat ini, wanita itu sepertinya melihat Qin Haodong. Dia menarik Lin Momo dan bertanya, Momo, siapa pria ini? Kamu sudah menemukan pria yang tepat, bukan? Lin Momo mengangguk malu-malu dan berkata, ini pacarku, Qin Haodong. Ini teman sekelas sekaligus sahabatku, Che Xiao Xiao. Momo, kamu benar-benar punya pacar, kalau kamu tidak punya Tang-Tang, aku pasti meragukan orientasi seksualmu. Che Xiao Xiao tertawa dan mulai menatap Qin Haodong dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan akhirnya mengulurkan tangan untuk memukul dadanya. Kemudian dia berkata dengan kagum, ya, dia sangat tampan dan kuat dan hampir tidak sebanding dengan Momoku. Lin Momo berkata, Haodong, Xiao Xiao adalah teman sekelasku di kampus, dan juga teman sekamarku selama 4 tahun, dia sahabatku. Qin Haodong tersenyum dan mengulurkan tangannya dan berkata, halo, senang bertemu denganmu. Che Xiao Xiao juga berjabat tangan dengan Qin Haodong, tetapi dia tidak menarik tangannya, tetapi mengulurkan tangannya ke depan Qin Haodong dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu telah memilih Momoku, kamu harus memberiku angpau sesegera mungkin. Bab 148 alasan meminta amplop merah. Qin Haodong menatap Che Xiao Xiao dengan heran. Dia tersenyum dan berkata, cantik, apa alasanmu meminta angpau padahal ini adalah pertemuan pertama kita? Che Xiao Xiao tertawa dan berkata, aku sudah tidur dengan Momo di ranjang yang sama selama 4 tahun di perguruan tinggi, akulah yang membuat dadanya begitu besar, sekarang kau bawa saja dia pergi, kau seharusnya memberiku angpau besar. Lin Momo tidak menyangka sahabatnya akan mengolok-oloknya seperti ini saat pertama kali bertemu Qin Haodong. Pipi Lin Momo memerah dan memukul bahu Che Xiao Xiao sambil berkata, gadis nakal, kamu bicara omong kosong lagi. Apakah aku bicara omong kosong? Itu benar, bagaimana mungkin kau punya dada sebesar itu tanpa aku? Che Xiao Xiao tertawa kurang ajar dan berkata kepada Qin Haodong dengan geli, ketika Momo masih mahasiswa baru di perguruan tinggi, dia memakai kap A, yang sedikit lebih bagus daripada dada datarnya. Namun dengan kerja keras saya, saat dia masih mahasiswa tingkat 2, dia memakai kap B dan kap C saat dia masih mahasiswa tingkat 3. Saat dia mahasiswa tingkat 4, dia memakai kap D. Apakah menurutmu itu kontribusiku? Haruskah kau memberiku angpau? Qin Haodong tertawa dan berkata, ada sesuatu dalam perkataanmu, tapi menurutku kalian saling menguntungkan. Momoku juga sedikit membantumu. Dia berkata sambil melirik dada Che Xiao Xiao, dan aku merasa kamu lebih diuntungkan. Karena kamu sudah menyebutkan angpau, kamu juga harus memberikan satu untuk Momo. Yah. Che Xiao Xiao tertawa dan merasa sedikit lesu. Dia tidak menyangka kata-kata Qin Haodong begitu tajam. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Lin Momo, Momo, pacarmu punya mulut yang bagus, dan aku tidak tahu apakah kamu bisa tahan. Qin Haodong diam-diam berpikir bahwa kata-kata wanita ini memiliki makna ganda, dan seleranya semakin berat. Dia berdiri bersama Lin Momo. Meskipun keduanya sangat cantik, Lin Momo tampak tenang dan anggun, bagaikan mawar putih pucat, sementara Che Xiao Xiao tampak panas dan hangat, bagaikan mawar merah menyala. Lin Momo berkata, dasar berandal, mulai omong kosong lagi. Cari saja seseorang yang bisa mengendalikanmu, dan jangan berani-beraninya kau menindasku di masa depan. Lin Momo, bagaimana mungkin kau bisa melupakan sahabatmu dan kisah cinta kita yang sudah terjalin selama 4 tahun saat kau sudah punya pacar? Saat mereka sedang asyik bercanda dan tertawa, seorang pelayan menghampiri dan berkata kepada Che Xiao Xiao sambil tersenyum, Manajer, tamu dari ruang VIP nomor 1 telah tiba. Begitu ya, aku akan segera ke sana. Setelah berbicara dengan pelayan,
Xiaoxiao menoleh ke Lin Momo dan berkata, ruang VIP nomor 1 sudah dipesan, aku akan mengatur ruang VIP nomor 2 untukmu, pergilah ke duniamu, dan aku tidak akan mengganggumu. Baiklah, lanjutkan saja apa yang sedang kamu lakukan. Lin Momo tahu bahwa sebagai manajer umum, betapa sibuknya Xiaoxiao. Ada banyak tamu yang perlu dihibur. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Xiaoxiao melambaikan tangannya dan menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, pria tampan, kamu harus bekerja keras dan membuat Momo memakai Cup E tahun depan. Setelah itu, dia mengayunkan tubuh seksinya dan berjalan pergi. Qin Haodong berkata, aku tidak pernah menyangka kamu bisa memiliki teman seperti itu. Kenapa, aku tidak boleh punya teman? Selama percakapan, Lin Momo menggandeng tangan Qin Haodong dan dengan akrab berjalan menuju ruang VIP nomor 2 hotel. Tentu saja bisa. Menurutku ada perbedaan besar dalam kepribadian kalian berdua. Biasanya kalian dingin, tapi dia seperti api. Siapa bilang orang dengan kepribadian berbeda tidak bisa berteman? Mungkin karena kepribadian yang saling melengkapi, kita bisa menjadi sahabat. Setelah jeda, Lin Momo berkata, ada banyak kesamaan di antara kita juga. Benarkah, kenapa aku tidak menemukannya, kata Qin Haodong. Tentu saja, sebenarnya, meskipun Xiaoxiao berbicara seperti seorang penjahat, hatinya masih sangat murni. Saya tahu banyak tentang kisah cintanya, di sekolah menengah, dia tidak punya pacar, saat kuliah, dia punya pacar itu adalah satu-satunya yang dia punya, kemudian, pria itu pergi ke negara M dalam sekejap mata, sudah 3 tahun berlalu, namun, Xiaoxiao telah menunggu dalam diam sampai pria itu kembali. Dengan penampilan dan kecerdasannya, banyak orang mengejarnya selama bertahun-tahun, termasuk orang kaya, anak muda, dan elit di semua bidang, tetapi dia tidak pernah tergerak, dia hanya menunggu orang itu. Oh, aku heran dia orang yang sangat berdedikasi. Diperkenalkannya Lin Momo sangat mengubah kesan Qin Haodong terhadap Xiaoxiao. Saat mereka berjalan perlahan ke depan, Qin Haodong terus-menerus memuji ukuran hotel, yang memiliki pantai pribadi dan pemandangan pegunungan. Hotel itu tampak mewah dan berselera tinggi. Kamar VIP nomor 2 adalah salah satu dari sedikit kamar dengan teras pemandangan laut di Dream Jiangnan Hotel. Kamar ini terletak tidak jauh dari pantai. Berbagai pemandangan di laut membuat orang-orang merasa seperti sedang bermimpi dan membuat mereka benar-benar rileks dan bahagia. Hotelnya mewah, dengan restoran mewah, lounge, kolam renang kecil, dan segala macam fasilitas lainnya, bahkan pantai yang berada di bawah tangga. Restoran itu terletak di teras. Pelayan segera mengantarkan hidangan yang dipesan satu persatu. Sambil mencicipi hidangan lezat itu, mereka menikmati pemandangan laut di depan mereka dan merasa sangat nyaman. Pemandangan yang indah dan kecantikan terhampar di hadapan Qin Haodong. Melihat wajah Lin Momo yang nyaris sempurna, Qin Haodong mendesah dalam hatinya bahwa ia beruntung di kehidupan sebelumnya. Hanya dalam pertemuan yang tidak disengaja ia bertemu dengan wanita secantik itu. Merasakan tatapan mata Qin Haodong yang membara, Lin Momo berkata, apa yang kamu lihat? Saya sedang menikmati pemandangan yang indah. Qin Haodong tertawa. Mengapa kamu melihatku jika kamu sedang menikmati pemandangan yang indah? Pemandangan di luar sana tidak seindah dirimu, kamu adalah pemandangan terindah di mataku. Lidahmu berminyak. Meskipun Lin Momo mengatakannya di mulutnya, dia tampaknya sangat menghargai pujian Qin Haodong. Dia mengambil gelas dan berkata, terima kasih telah membantuku hari ini, mari kita minum bersama untuk kemenangan hari ini. Sudah ku bilang kau tak perlu bersikap sopan begitu, kau wanitaku, dan tentu saja aku akan membantumu. Kemudian, Qin Haodong mengangkat gelasnya dan menyentuh gelas Lin Momo. Mereka minum masing-masing. Tidak yakin apakah itu karena efek alkohol, atau karena kata-kata Qin Haodong, pipi Lin Momo memerah dan terlihat sangat menarik. Dia berkata, paman keduaku sangat menyebalkan sehingga mereka terus-menerus menargetkanmu. Qin Haodong berkata, karena mereka tahu bahwa hanya dengan menghancurkan saya mereka dapat mengambil posisi presiden. Aduh. Lin Momo menghela napas dan berkata, apakah posisi ini benar-benar penting, jika bukan karena keluarga Lin? Aku tidak mau menjadi presiden, terkadang aku benar-benar ingin melepaskannya begitu saja, mengapa mereka merebutnya seperti ini? Setiap orang punya cara tersendiri dalam menjalani hidup, orang yang kurang mampu lebih suka mencoba hal-hal yang di luar kemampuannya. Lin Momo berkata dengan wajah khawatir, aku khawatir mereka akan menemukan cara lain untuk berurusan denganmu setelah kegagalan konspirasi hari ini. Tidak masalah, mereka hanya sepasang badut yang suka melompat-lompat, mereka tidak bisa membuat masalah besar untukku. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, dan dia tidak terlalu peduli dengan Lin Pingchao. Dia berkata kepada Lin Momo, lupakan saja, yang harus kita lakukan sekarang adalah menikmati hidup di dunia ini dengan bahagia. Setelah makan malam, Qin Haodong melirik kolam renang di sebelahnya dan berkata, Momo, ayo berenang. Selama percakapan, matanya terus-menerus mengamati tubuh seksi Lin Momo dari atas ke bawah, membayangkan seperti apa penampilannya jika mengenakan baju renang.
Pasti sangat cantik. Seolah melihat pikiran Qin Haodong, Lin Momo berkata dengan malu-malu, lupakan saja, ayo kembali. Di tempat yang bagus seperti ini, bagaimana kamu bisa kembali setelah makan? Qin Haodong menggandeng tangan Lin Momo dan berjalan langsung ke kolam renang di sampingnya. Pelayanan ruang VIP benar-benar ada. Ada ruang ganti di samping kolam renang. Ada berbagai jenis dan gaya pakaian renang di dalamnya. Qin Haodong mengganti celana renangnya dan keluar. Ia berkata kepada Lin Momo, sekarang giliranmu. Berenang dan berjemur di bawah sinar matahari baik untuk kesehatan. Melihat tubuh Qin Haodong yang memiliki otot perut tanpa daging berlebih, Lin Momo merasa wajahnya menjadi panas. Dia menjawab dengan lembut lalu masuk ke ruang ganti. Awalnya, dia ingin mencari pakaian renang yang konservatif. Sementara dia hanya melihat-lihat dan menemukan bahwa ada berbagai macam bikini. Dia tidak bisa tidak memilih bikini hitam. Setelah menanggalkan pakaiannya dan menatap sosoknya yang sempurna di cermin, sambil berpikir bahwa Qin Haodong hanya terpisahkan oleh selapis kaca, Lin Momo tersipu dan menoleh untuk melihat keluar. Kaca buram di kamar mandi tampak buram. Hanya sosok Lin Momo yang terlihat melaluinya. Saat ini, Qin Haodong sedang berbaring dengan nyaman di kursi malas di samping kolam renang. Dia tidak mengintip Lin Momo ketika dia berganti pakaian, karena tidak ada yang bisa dilihat melalui lapisan kaca buram. Itu membosankan, jadi dia berbaring dan hanya membayangkan. Berpikir bahwa si kecil tidak akan membuat masalah hari ini, dan berpikir bahwa dia bisa mencium Lin Momo nanti, detak jantungnya tidak bisa tidak bertambah cepat. Ketika Lin Momo keluar mengenakan bikini seksi, Qin Haodong tak kuasa menahan air liurnya. Dengan kulit putih, bentuk tubuh yang indah dan dua paha yang sempurna, kecantikan Lin Momo mampu menggulingkan kota dan menghancurkan negara. Apa yang kau lihat, apa kau tidak pernah melihatku? Setelah Lin Momo mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tubuhnya telah dilihat oleh Qin Haodong di kamar mandi. Ketika dia memikirkan adegan memalukan itu, pipinya semakin panas. Dia bergegas ke kolam renang dan melompat ke dalamnya. Qin Haodong juga melompat ke kolam renang, tetapi setelah beberapa putaran, keduanya merasa kolam itu terlalu kecil untuk bisa bersenang-senang. Ayo keluar, laut akan lebih menyenangkan. Lin Momo mengangguk, dan saat ini, dia sudah beradaptasi. Dia meninggalkan Qin Haodong untuk memegang tangannya. Mereka berjalan menuruni tangga menuju pantai bersama. Karena pantai ini merupakan pantai pribadi hotel, tidak banyak wisatawan yang datang. Awalnya, mereka hanya berjalan-jalan sebentar di pantai, lalu mereka berdua pun berpelukan di laut. Berenang di laut jauh lebih menyenangkan daripada di kolam renang. Keduanya adalah perenang yang baik. Mereka berenang di laut selama lebih dari 1 jam sebelum akhirnya dengan berat hati kembali ke pantai. Sudah lama aku tidak berenang seperti ini. Berjalan di pantai lagi, Lin Momo memegang tangan Qin Haodong dan tampak sangat bersemangat. Dia telah mengabdikan dirinya untuk pekerjaan grup Lin untuk waktu yang lama. Jarang baginya untuk memiliki kesempatan seperti itu untuk bersantai. Baiklah, apakah kamu lelah? Tanya Qin Haodong. Ayo kembali, aku akan memijatmu, kamu akan merasa lebih nyaman. Qin Haodong berkata dengan ekspresi tidak ramah. Menjijikkan. Lin Momo, yang tampaknya menyadari niat Qin Haodong, meliriknya dengan menggoda, tetapi tetap memegang tangan Qin Haodong dan berjalan menuju teras. Pada saat itu, di ruang VIP lain di sebelah mereka, seorang pria berdiri di teras dengan teleskop, mengamati setiap gerakan Qin Haodong dan Lin Momo. Bab 149 Putri adalah yang paling penting. Indah sekali, sangat indah, aku tidak menyangka kota Jiangnan akan memiliki gadis secantik itu. Melalui teleskop, mata pemuda itu menatap tajam ke arah sosok Lin Momo yang menggerahkan. Dia ingin langsung mencabik-cabik bikini itu, dan matanya penuh dengan keserakahan dan keinginan. Mengetahui bahwa Qin Haodong dan Lin Momo kembali ke kamar mereka bersama, pemuda itu dengan enggan meletakkan teleskopnya. Awalnya, ia hanya ingin menikmati pemandangan laut di sini, tetapi ia tidak menyangka akan melihat wanita secantik Dewi dalam imajinasinya. Satu-satunya hal yang tidak disukainya adalah ada seorang pria di samping sang Dewi. Dia bertanya kepada seorang pria setengah baya yang tampak seperti kepala pelayan, ruang apa yang ada di sebelah? Tuan, kita ada di ruang VIP nomor 1, di sebelahnya ada ruang VIP nomor 2. Ruang VIP nomor 2, bersihkan, ayo kita lihat, kata pemuda itu. Guru, apakah Anda melihat teman Anda? Itu belum menjadi teman, tapi mungkin akan menjadi teman di masa depan, dan itu adalah teman yang sangat dekat. Pemuda itu tersenyum dan melepas jubah mandinya dan mulai berganti pakaian. Ketika Qin Haodong dan Lin Momo kembali ke kamar mereka, Lin Momo melemparkan dirinya ke tempat tidur yang nyaman dan bergumam, aku sangat lelah. Aku sudah lama tidak berenang seperti ini. Dia lupa bahwa dia hanya mengenakan bikini. Saat dia berbaring malas di tempat tidur, sosoknya yang menggerakkan akan memiliki daya tarik yang mematikan bagi para pria, yang membuat mulut Qin Haodong berair. Lin Momo menangis malas, Haodong,
apa yang kamu lakukan? Cepat pijat aku, ototku sakit. Baiklah, ini dia. Qin Haodong tentu saja tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kulit Lin Momo yang halus dan seputih giok. Kulit Lin Momo halus. Rasanya sangat nyaman saat Qin Haodong menekan tubuhnya. Keindahan seperti batu giok adalah interpretasi terbaik darinya. Setelah beberapa saat, Qin Haodong merasakan api perlahan naik di tubuhnya, membuatnya ingin melakukan sesuatu. Dia menenangkan dirinya, dan segera mengalirkan ki asli kayu hijau ke tubuh Lin Momo untuk membantu meredakan kelelahan dan mati rasa ototnya. Wah, nyaman sekali. Lin Momo, yang sedang berbaring di tempat tidur, tentu saja tidak mengetahui keadaan Qin Haodong. Dia mengeluarkan erangan yang menggetarkan jiwa yang membuat tangan Qin Haodong gemetar. Oleh karena itu, Qin Haodong tidak dapat menahan diri untuk meningkatkan kekuatannya. Lin Momo menikmati pijatan itu dan merasakan tenaganya sedikit lebih kuat. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Aduh, Haodong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mendorong begitu keras?" Qin Haodong tidak menjawab, tetapi langsung menarik kancing bikini di punggungnya. Setelah melepaskan ikatan terakhir di tubuh bagian atasnya, dadanya segera muncul. Ah! Lin Momo berseru pelan, tetapi dia tidak bergerak atau menghentikan Qin Haodong, dan masih berbaring dengan tenang di tempat tidur. Niatnya jelas. Melihat reaksi Lin Momo, napas Qin Haodong menjadi semakin mendesak. Dia mengangkat tangannya dan menarik kancing bikini di pinggang Lin Momo lagi. Pada saat ini, bikini kecil aslinya telah dilepas sepenuhnya, memperlihatkan pemandangan yang menggoda langsung ke mata Qin Haodong. Setiap inci udara dipenuhi dengan cinta. Ia melepas celana renangnya dan hendak melompat ke tempat tidur besar, yang memancarkan godaan tak terbatas. Namun, saat itu, terdengar ketukan keras di pintu. Mendengar ketukan di pintu, Lin Momo yang tengah dilanda asmara langsung bertingkah seperti rusa yang ketakutan, menarik selimut di sampingnya dan menutupi tubuhnya. Api di hati Qin Haodong langsung berubah menjadi amarah. Saat rencana baiknya hampir tercapai, bajingan mana yang datang untuk membuat masalah. Dia mengenakan celana renangnya dan dengan marah berjalan menuju pintu. Sue Anbang berpakaian dengan sangat hati-hati dan menoleh ke kepala pelayan dan berkata, "Baiklah, apakah itu baik-baik saja?" Kepala pelayan itu segera menyanjung, "Anda seorang pria sejati, dan tampak tampan, Tuan, Anda sempurna." Sue Anbang mengangguk puas, lalu keluar dari ruang VIP nomor 1 dan berkata kepada pelayan di pintu, "Saya teman wanita yang tinggal di ruang VIP nomor 2, tetapi saya sudah lama tidak bertemu dengannya dan lupa nama belakangnya, bisakah Anda memberitahu saya?" Pelayan itu berkata dengan sopan, "Maaf, Tuan, kami tidak dapat mengungkapkan privasi tamu kami di sini. Aku benar-benar temannya, aku hanya ingin menyapanya." Kemudian Sue Anbang mengeluarkan setumpuk uang kertas waksia berwarna merah muda dan memasukkannya ke dalam saku pelayan. "Oh, Tuan, kalau Anda benar-benar teman wanita itu, saya bisa memberitahu Anda, tapi Anda tidak boleh memberitahu manajer apa yang saya katakan, kalau tidak, saya akan dipecat." "Jangan khawatir, aku hanya ingin menyapa, aku akan merahasiakannya untukmu." Sue Anbang berkata dengan gaya seorang pria sejati. Dua tamu di ruang VIP nomor 2 adalah Nona Lin dan Tuan Qin. "Terima kasih." Kemudian, Sue Anbang berbalik ke pintu ruang VIP nomor 2 dan mengetuknya. Qin Haodong datang ke pintu dengan marah dan membukanya. Dia melihat seorang pria muda berusia 20-an berdiri di pintu sambil memegang seikat bunga mawar. "Siapa yang kau cari?" tanya Qin Haodong dengan marah. Sue Anbang melihat ke dalam ruangan dan berkata, "Saya mencari Nona Lin." "Siapa yang mencariku?" Saat mereka berbicara, Lin Momo keluar dari kamar. Saat itu, dia sudah mengenakan jubah mandi. Setelah melihat Lin Momo, mata Sue Anbang berbinar. Wanita itu lebih cantik dari apa yang dilihatnya melalui teleskop. "Halo, Nona Lin, nama saya Sue Anbang, saya ingin berteman dengan Anda," kata Sue Anbang, dan menyerahkan bunga mawar di tangannya kepada Lin Momo. "Nona Lin, bunga ini untuk Anda, terimalah." Wajah Lin Momo menjadi lebih dingin. Sambil menatap Sue Anbang, dia berkata, "Maaf, aku tidak mengenalmu, dan aku tidak ingin berteman denganmu." "Nona Lin, jangan menolak begitu, saya dari..." Sebelum Sue Anbang sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu sudah terbanting menutup. Karena pria ini baru saja mengganggu mereka, Lin Momo pun ikut marah. Sue Anbang selalu berpikir bahwa dirinya menarik, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menemui masalah di sini. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Kepala pelayan di sebelahnya datang dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin saya mendobrak pintunya?" Sue Anbang melotot padanya dan berkata, "Omong kosong, aku mengejar wanita, bukan merampok wanita, jangan gunakan kekerasan jika tidak dalam keadaan darurat." Setelah menutup pintu, Qin Haodong memeluk pinggang Lin Momo dan bergegas kembali ke tempat tidur besar di kamar tidur. "Haodong, aku khawatir dia akan mengetuk pintu nanti. Siapapun yang berani mengganggu kita lagi, aku akan mematahkan kakinya."
Saat Qin Haodong baru saja mengatakan itu, telepon genggamnya di atas meja teh mulai berdering putus asa. Qin Haodong semakin marah. Siapa yang begitu menyebalkan meneleponnya saat ini? Dia tidak ingin menjawabnya. Sementara di seberang telepon begitu gigih dan terus meneleponnya. Melihat Qin Haodong yang malu, Lin Momo tertawa dan berkata, sebaiknya kamu angkat telepon dulu. Qin Haodong meraih ponselnya dan menekan tombol jawab tanpa melihatnya. Dia berkata dengan marah, siapa yang kamu cari? Papa, kamu galak sekali, kamu membuat Tang Tang takut. Terdengar suara menyedihkan dari anak kecil itu di telepon. Mendengar bahwa itu adalah panggilan telepon putrinya, kemarahan Qin Haodong langsung berubah menjadi kelembutan dan kemanisan. Dia berkata dengan lembut, maaf Tang Tang, ayah tidak tahu itu kamu. Ada apa, apakah kamu merindukan ayah? Ya, Tang Tang merindukan papa dan mama, kamu sudah pergi, meninggalkan Tang Tang sendirian di rumah, aku sangat membosankan. Baiklah, tunggu kami akan segera kembali bermain denganmu. Papa, cepatlah Damao dan Ermau juga merindukanmu, kata anak kecil itu dengan nada kekanak-kanakan. Baiklah, kami akan segera kembali. Setelah menutup telepon, Lin Momo tertawa dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa siapapun yang mengganggu kita akan mematahkan kakinya? Kemarahan Qin Haodong telah hilang. Dia tertawa dan berkata, putriku adalah yang terpenting, wajar jika dia menemukan kita, bagaimana kita bisa mengatakan itu adalah gangguan? Lin Momo berkata, menurutku, kamu lebih memanjakannya daripada aku. Dibandingkan denganmu, aku seperti ibu tiri. Putriku memang perlu dimanja, tetapi kamu mewarisi gen kecantikan padanya, dan aku akan mengurus sisanya, kata Qin Haodong. Ayo kita kembali, sungguh menyedihkan meninggalkan putri kita sendirian di rumah, mengenai bisnis besar kita akan mencari kesempatan untuk melakukannya lagi. Setelah berganti pakaian bersama, mereka membuka pintu dan keluar. Setelah keluar, mereka terkejut menemukan Sue Anbang masih memegang bunga mawar di pintu. Senyum di wajah Lin Momo dengan cepat menghilang, dan dia berkata dengan suara dingin, kapan kamu akan berhenti? Sue Anbang tidak peduli. Dia masih tersenyum, memegang mawar di tangannya dan berkata, Nona Lin, ini hatiku, terimalah. Lin Momo mengambil bunga mawar itu, membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya, lalu berkata, sekarang kamu boleh pergi. Wajah Sue Anbang berubah, dia berkata, Nona Lin, kenapa, saya berasal dari keluarga Sue di ibu kota, lebih baik Anda dan keluarga mengikuti saya daripada mengikuti orang seperti dia. Lin Momo telah melihat banyak pengejar yang sok suci seperti Sue Anbang selama bertahun-tahun ini. Dia tidak lagi memperhatikan Sue Anbang dan langsung melangkah maju dengan lengan Qin Haodong. Berhenti, tuan kami belum menyuruhmu pergi. Dua pria seperti pengawal berada di depan Qin Haodong dan Lin Momo. Qin Haodong melirik mereka, dan menemukan bahwa mereka berada di level ke-8 kekuatan terbuka. Namun, Qin Haodong masih belum menganggapnya serius. Dia menoleh ke arah Sue Anbang dan berkata, anjing baik itu minggir. Biarkan anak buahmu minggir, atau aku akan bersikap kasar. Wah, beraninya kau bicara seperti itu pada tuan kami. Kau mau mati. Selama percakapan itu, kedua pengawal itu bergegas menuju Qin Haodong. Qin Haodong menggunakan ki asli kayu hijau dan ingin memberi pelajaran kepada mereka. Kalian, jangan lakukan itu. Dengan hembusan angin harum, Qin Haodong dan kedua pengawalnya dipisahkan oleh tubuh seksi Che Xiaoxiao. Apa yang membuat lelaki tampanku begitu marah, bukankah itu karena menstruasi Momo? Dia mendekatkan kepalanya ke telinga Qin Haodong dan berbicara dengan suara yang sangat pelan. Hanya Qin Haodong yang bisa mendengarnya. Karena jarak mereka terlalu dekat, dadanya memaksa Qin Haodong untuk mundur. Qin Haodong tersenyum canggung. Karena pemilik hotel sudah datang, dia tentu tidak akan mengambil tindakan. Setelah menenangkan kemarahan Qin Haodong dengan cara ini, Che Xiaoxiao berkata kepada Sue Anbang sambil tersenyum, Tuan Sue, ini adalah adik perempuan saya yang baik, Lin Momo, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Harus dikatakan bahwa kemampuan komunikasinya sangat kuat. Suasana tegang baru saja diredakan oleh kata-katanya yang sederhana. Sue Anbang melambaikan tangannya dan meminta kedua pengawal itu untuk mundur. Dia berkata, kita tidak salah paham, aku hanya ingin mengundang Nona Lin untuk minum, tetapi Nona Lin tidak peduli padaku. Bab 150 Lamaran Pernikahan. Che Xiaoxiao tertawa dan berkata, mudah saja kamu ingin minum, aku ingin menemanimu minum, Momo tidak pandai minum, aku akan menemanimu untuk bersenang-senang. Setelah itu, dia menoleh ke Lin Momo dan Qin Haodong dan berkata, kalian semua adalah VIP hotel kami. Ini hanya kesalahpahaman, dan lanjutkan saja apa yang kalian lakukan. Qin Haodong tidak lagi memperhatikan Sue Anbang dan meninggalkan Dream Jiangnan Hotel bersama Lin Momo. Alih-alih mengundang Che Xiaoxiao untuk minum, Sue Anbang kembali ke kamarnya. Meskipun dia punya banyak pacar dan mengenal banyak wanita dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah begitu tersentuh oleh wanita seperti Lin Momo.
Meskipun Lin Momo pergi hari ini, dia tidak berniat menyerah. Sudah jelas, apa asal-usul mereka, tanyanya kepada pelayannya. Saya sudah menjelaskannya dengan jelas, Tuan, kata kepala pelayan itu, nama wanita itu adalah Lin Momo, Presiden Grup Jiangnan Lin, dan nama pria itu adalah Qin Haodong, seorang mahasiswa senior di Sekolah Kedokteran Jiangnan. Mahasiswa. Mendengar identitas Qin Haodong, Sue Anbang tidak dapat menahan tawa diam-diam. Baru saja, dia merasakan semacam kengerian dari Qin Haodong. Tanpa diduga, sebagai tuan muda keluarga Sue, dia ditakuti oleh seorang mahasiswa. Kepala pelayan itu melanjutkan, Lin Momo ini jatuh cinta pada Qin Haodong dan memiliki seorang anak. Saya rasa wanita seperti itu tidak cocok untuk Anda, Tuan. Anak kecil, kau lupa hobiku, yang paling kusuka adalah wanita dewasa. Gadis muda itu membosankan dan sama sekali tidak mengerti perasaan asmara, kata Sue Anbang. Pokoknya, aku akan mendapatkan Lin Momo ini. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Tanya kepala pelayan. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Sue Anbang berpikir sejenak dan berkata, Grup Lin di kota Jiangnan, kau telah mengingatkanku bahwa salah satu kerabatku ada di Grup Lin. Dulu, dia ingin menjilat keluarga Sue, tetapi kami tidak peduli padanya. Sekarang kita sudah di kota Jiangnan, mari kita pergi dan menemuinya terlebih dahulu. Di keluarga Lin, Lin Zigao memegang telepon dengan ekspresi muram, seperti sedang memegang arang. Di sisi lain telepon, Lin Xiaotian, kepala keluarga Lin, sedang membentaknya. Lin Zigao, siapa yang memberimu keberanian untuk memulai 2 kali pemilihan presiden berturut-turut? Apa kau gila? Apa kau tidak lupa bahwa Momo adalah keponakanmu, presiden keluarga Lin yang ditunjuk olehku? Hari ini, apa yang terjadi di rapat Dewan Direksi membuat banyak kegaduhan. Akhirnya, berita itu didengar oleh lelaki tua itu. Lin Xiaotian sangat marah. Dia segera menelepon Lin Zigao dan memarahinya. Betapapun bodohnya Lin Zigao, dia tidak akan mengkhianati putranya. Dia berkata, Ayah, ini bukan salahku, semuanya dibuat oleh Zhao Zongchen. Omong kosong, apakah menurutmu aku benar-benar tua? Jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Aku katakan padamu, jika kau memberitahuku bahwa kau melakukan sesuatu pada Momo secara diam-diam lagi, kau dan putramu akan dikeluarkan dari keluarga Lin. Setelah itu, Lin Xiaotian menutup telepon. Lin Zigao meletakkan telepon genggamnya dengan muram dan mengambil anggur merah di atas meja dan meminumnya. Ada apa, Ayah? Apakah dia memarahimu? Dibandingkan dengan Lin Zigao, Lin Pingchao tenang. Kaulah yang punya ide itu, orang tua itu hanya memarahiku jika dia tahu. Lin Zigao merasa sangat tidak puas. Lin Pingchao tertawa dan berkata, menang atau kalah adalah hal yang biasa di militer, kami baru saja gagal 2 kali, bagaimanapun, kami tidak kehilangan apapun, kami akan memikirkannya di masa mendatang. Lin Zigao berkata dengan frustrasi, bermainlah dengan dirimu sendiri, aku tidak akan melakukan itu lagi padamu, jika kita melakukannya lagi, orang tua itu akan mengusirku dari rumah. Lihatlah dirimu, putramu lebih berani darimu. Pada saat ini, seorang wanita parubaya mengenakan pakaian mewah masuk. Dia adalah istri Lin Zigao, juga ibu Lin Pingchao, Zhang Xiuying. Anda menyalahkan saya lagi, tetapi putra Anda yang memiliki ide ini, apa yang salah dengan saya? Lin Zigao mengeluh. Kali ini ada beberapa kejutan, tetapi, di luar dugaan, keterampilan medis Qin Haodong begitu hebat sehingga ia tidak hanya menyembuhkan Maldini, tetapi juga memperoleh sertifikat praktik medis. Lin Pingchao terdiam sejenak, lalu tatapannya berubah tajam, tapi kenapa? Presiden keluarga Lin pasti aku, dan aku akan mendapatkannya juga. Lin Zigao berkata, Nak, jangan impulsif, tadi, orang tua itu berkata kalau dia tahu kita melakukannya lagi, dia akan menghukum kita dengan keras. Jangan khawatir, aku tidak akan impulsif, panci yang diawasi tidak akan pernah mendidih, mari kita bermain dengan Lin Momo dengan sabar dan perlahan. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Zhang Xiuying. Saya belum memikirkannya, tapi pasti ada jalannya. Tepat setelah Lin Pingchao selesai berbicara, pengasuh mereka berlari masuk dari luar dan berkata kepada Zhang Xiuying, ada seorang pemuda di luar pintu yang mengatakan bahwa dia datang dari ibu kota dan merupakan kerabatmu. Kerabat dari ibu kota. Zhang Xiuying terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dari sofa. Pasti itu adalah kerabatku dari keluarga Sue, ayo kita pergi dan melihatnya. Kemudian, dia berlari ke pintu dengan tergesa-gesa. Lin Pingchao dan Lin Zigao saling memandang dan mengikutinya. Ketika Zhang Xiuying datang ke pintu dan melihat Sue Anbang berdiri di pintu, dia berteriak kegirangan, oh, ini Anbang. Kenapa kamu tidak meneleponku dulu, jadi aku bisa menjemputmu? Bibi kedua, Paman, sepupu, halo, lama tak berjumpa, kali ini aku membawakan beberapa hadiah kecil untuk kalian. Sue Anbang, yang bersikap seperti seorang pria, melambaikan tangannya dan kepala pelayan di belakangnya segera mengeluarkan sebuah kotak sutra merah besar. Anbang, kita ini keluarga, kenapa kamu membawa hadiah?
Zhang Xiuying berkata dengan sopan, sambil meminta pengasuh untuk mengambil kotak itu. Kemudian dia dengan antusias meminta Sue Anbang masuk. Setelah Sue Anbang memasuki rumah, dia duduk di sofa dengan leluasa. Zhang Xiuying dan keluarganya duduk bersamanya dan semuanya bersikap sangat sopan. Keluarga Sue memiliki beberapa hubungan dengan keluarga ibu Zhang Xiuying, tetapi hubungan itu tidak dekat sama sekali. Ketika Lin Momo mengambil alih posisi presiden, Zhang Xiuying ingin mencari bantuan dari keluarga Sue dan ingin menggunakan pengaruh keluarga Sue untuk membuat putranya mengambil alih posisi presiden. Meskipun keluarga Sue hanyalah keluarga bisnis kelas 3 di ibu kota, itu benar-benar hal yang besar dibandingkan dengan Lin's Group. Selama keluarga Sue mau membantu mereka, Lin Xiaotian mungkin akan menyerahkan presiden kepada Lin Pingchao. Namun, saat Zhang Xiuying tiba di rumah Sue, ia ditolak. Keluarga Sue terlalu malas untuk mengurus kerabat jauh seperti dirinya. Sudah beberapa tahun berlalu sejak saat itu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Sue Anbang datang ke rumahnya atas inisiatifnya sendiri hari ini, yang membuatnya merasa sedikit gembira dan tersanjung. Setelah bertukar salam konvensional selama beberapa saat, Zhang Xiuying bertanya, "Anbang, apakah ada yang salah denganmu sejak kamu datang ke sini kali ini?" Sue Anbang berkata, "Lama tak berjumpa, aku kangen Bibi, jadi aku datang dan melihat-lihat, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang kecil. Jika Anda butuh bantuan, selama kami mampu, kami akan berusaha sebaik mungkin," kata Lin Zigao dengan nada menyanjung. Meskipun mereka sangat tidak puas ketika keluarga Sue menolak membantu mereka terakhir kali, mereka tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun, di mata mereka, keluarga Sue terlalu kuat. "Sebenarnya ini bukan masalah besar," kata Sue Anbang, "kali ini aku datang ke kota Jiangnan untuk bersenang-senang. Aku bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik di hotel. Aku ingin meminta bantuan Bibi untuk melamarnya." "Melamar, apakah aku kenal gadis ini? Lagi pula, sebagai orang yang memiliki kedudukan sepertimu, gadis macam apa yang bisa membuatmu mencariku untuk membantumu?" Zhang Xiuying bertanya dengan ragu. Dia tidak menyangka bahwa alasan Sue Anbang datang ke rumahnya kali ini adalah untuk meminta bantuannya dalam melamar. Dia merasa bingung. Sue Anbang berkata, "Identitas wanita ini agak istimewa, dia Lin Momo, presiden keluarga Linmu." "Apa maksudmu Lin Momo?" Keluarga Lin Zigao sangat terkejut hingga mereka ternganga lebar. Tidak ada yang menyangka bahwa Sue Anbang telah jatuh hati pada Lin Momo. "Apakah ada masalah?" tanya Sue Anbang. "Baiklah." Lin Zigao dan istrinya menatap Lin Pingchao bersama-sama. Meskipun mereka adalah orang tua, masalah penting ini tetap harus diputuskan oleh putra mereka. Lin Pingchao berkata, "Sepupu, tidak masalah, kami akan mengurus ini, aku akan memberimu balasan besok." "Terima kasih." Sekarang setelah masalah itu diceritakan, Sue Anbang tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik meninggalkan rumah Lin. Setelah mengantar Sue Anbang pergi, Lin Zigao kembali dan berkata dengan sedih, "Nak, mengapa kamu berjanji seperti itu? Sekarang Lin Momo tidak mudah dihadapi, jika dia dan Sue Anbang bersama, keluarga kita akan benar-benar tidak ada harapan." Lin Pingchao tertawa dan berkata, "Ayah, sudut pandangmu terhadap masalah ini terlalu lajang, pikirkanlah, jika Lin Momo benar-benar menikah dengan Sue Anbang, apakah dia akan tetap tinggal di kota Jiangnan, apakah dia akan tetap tinggal di keluarga Lin?" Lin Zigao memikirkannya, lalu menepuk pahanya dan menangis. "Ya, aku tidak menyangka jika Lin Momo menikah dengan Sue Anbang, dia akan pergi ke ibu kota. Tidak mungkin baginya untuk tetap berada di keluarga Lin sebagai presiden. Tahta presiden akan menjadi milikmu tanpa ada yang bisa menandinginya." Zhang Xiuying juga memahami hubungan itu dan berkata dengan gembira, "Bagus, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tadi, kita khawatir tentang bagaimana menghadapi Lin Momo, sekarang Sue Anbang datang ke rumah kita untuk melamar, Tuhan membantu Pingchao." Namun setelah kegembiraan sesaat, Lin Zigao berkata, "Tidak, Nak. Sekarang Lin Momo jatuh cinta pada Qin Haodong. Aku khawatir Sue Anbang tidak akan memiliki kesempatan untuk melamarnya." Zhang Xiuying berkata, "Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Sue Anbang adalah anggota keluarga Sue dari ibu kota, bagaimana mungkin seorang dokter dapat dibandingkan dengannya?" Lin Pingchao berkata, "Tidak ada yang tidak mungkin, jika tebakanku benar, Sue Anbang pasti ditolak oleh Lin Momo, jadi dia datang ke rumah kami untuk meminta bantuan, dia ingin menggunakan pengaruh para tetua di keluarga kami untuk mendapatkan persetujuan Lin Momo." Lin Zigao berkata, "Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kakek dan pamanmu sangat memanjakan gadis itu, jika Lin Momo tidak setuju, mereka tidak akan memaksanya." Lin Pingchao memegang dagunya dengan tangannya dan berpikir sejenak. "Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita, tetapi butuh waktu untuk mendapatkan persetujuan Lin Momo." Zhang Xiuying berkata, "Nak, kamu punya banyak ide, kami akan mendengarkanmu, apapun yang kamu katakan." Lin Pingchao berkata, "Besok, kamu ajak Lin Momo keluar dan makan bersama dia, seorang temanku punya restoran barat, kamu pergi ke sana, saat kamu datang menemuinya, kamu bisa pergi dengan Sue Anbang dan mempertemukan mereka di sana." Lin Zigao berkata, "Apa gunanya ini?
Pada saat itu, Lin Momo tidak akan berubah pikiran. Zhang Xiuying menatapnya tajam dan berkata, mengapa terburu-buru, dia pasti punya ide. Seperti yang diharapkan, Lin Pingchao dengan curang berkata, jika Lin Momo setuju secara langsung, itu akan baik-baik saja. Jika tidak, mari kita masukkan obat ke dalam anggurnya dan biarkan Sue Anbang tidur dengannya secara langsung. Pada saat itu, Lin Momo tidak punya pilihan selain menyetujuinya.